Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, cerdas, bahagia, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, kita akan bahas bagian terakhir dari bab 2, yaitu pesawat sederhana dalam sistem gerak manusia. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah 1. Menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana melalui kajian pustaka dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat pesawat sederhana pada kerja otot dan rangka manusia melalui pengamatan dengan tepat. Pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui dalam alat-alat yang kita gunakan, baik bentuknya tuas maupun bidang miring, katrol, dan roda gigi. Pada gambar di situ terlihat berbagai macam alat yang sering kita jumpai yang menerapkan pesawat sederhana. Tahukah kalian bahwa pesawat sederhana juga ada dalam sistem gerak manusia? Contoh pertama adalah ketika seseorang mengangkat barbel atau mengangkat benda menggunakan telapak tangan, maka di situ berlaku pesawat sederhana, yaitu jenisnya tuas. Kita lihat ketika tangan mengangkat beban, maka tangan kita atau itu berfungsi sebagai tangan yang mengangkat beban sebagai beban. Kemudian tulang hasta kita berfungsi sebagai lengan beban, sedangkan siku kita sebagai titik tumpu. Di sini adalah menerapkan tuas jenis ketiga, yaitu bebannya ada di ujung, yang di tengah adalah kuasanya, yaitu tulang hasta kita atau lengan kita, dan penumpunya adalah siku kita. Ini adalah tuas jenis ketiga yang ada pada sistem tubuh kita, sistem gerak pada tubuh kita. Kemudian berikutnya, ketika seseorang melakukan gerakan jinjit, bertumpu pada jari kaki atau telapak kaki, maka di sini juga berlaku pesawat sederhana jenis tuas, yaitu tuas jenis kedua, di mana betis kita sebagai gaya kuasa, kemudian badan kita sebagai titik berat, kemudian jari-jari kita sebagai titik tumpu. Di sini yang di tengah adalah beban kita, beban kita adalah yang di tengah. Jadi di sini berlaku tuas jenis kedua, yaitu titik kuasa, titik beban, dan titik tumpu. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang mengangkatkan kepala atau menengadah, gerakan ke atas atau juga gerakan ke bawah, di sini berlaku juga pesawat sederhana. Otot-otot leher kita sebagai kuasa, kemudian tulang leher kita sebagai titik tumpu, dan rahang bagian bawah itu sebagai ban. Di sini berlaku tuas jenis pertama, yaitu yang di tengah adalah titik tumpu. Sekali lagi, titik kuasanya adalah di leher, otot leher kita, titik tumpunya adalah di tulang leher kita, dan titik bebannya ada di rahang kita. Ini adalah tuas jenis pertama. Nah, ini adalah kita analisis gerakan atlet pemain bulu tangkis yang sedang melakukan smash. Di sini juga berlaku
prinsip pesawat sederhana. Kita lihat yang pertama, ketika dia menunggangkan tangan kepalanya ke atas, maka di situ berlaku tuas jenis 1. Titik tumpunya berada di antara kuasa dan beban, di mana yang berkuasa adalah otot leher, kemudian titik tumpunya adalah tulang leher, dan yang bertindak sebagai titik bebannya adalah rahangnya. Jadi hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Yang kedua adalah pengungkit jenis kedua, yaitu berlaku ketika dia memukul raketnya, ya, menggunakan raketnya untuk memukul koknya. Sini kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegakkan otot lengan dan bahu. Yang ketiga adalah pengungkit jenis yang ketiga, yaitu ketika bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kaki. Nah, inilah pelajaran kita yang terakhir pada bab usaha dan pesawat sederhana, bahwa tubuh kita pun menggunakan prinsip pesawat sederhana, yang tujuannya adalah memudahkan kita untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita menggunakan pesawat tuas jenis 1 ketika kita mengadahkan kepala atau menundukkan kepala, kita mengangkat beban menggunakan tangan, menggunakan jenis tuas ketiga, sedangkan ketika kita jinjit itu menggunakan tuas jenis kedua. Demikian video pembelajaran ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian melalui media sosial yang kalian miliki. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.